Pemirsa, Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur melaporkan penyerangan terhadap hakim yang dilakukan aktivis anti masker Muhammad Yunus ke Mahkamah Agung. Sebelumnya Muhammad Yunus emosi dan menyerang hakim usai dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Seluruh proses pemeriksaan perkara dalam perkara terdakwa Yunus dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Aktivis anti masker Muhammad Yunus Wahyudi menyerang majelis hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Yunus melompat ke meja hakim dan berupaya memukul hakim usai dijatuhi vonis 3 tahun penjara karena terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang ITE. Ruang sidang pun sontak menjadi riuh. Yunus kemudian digiring petugas keluar ruangan. Pasca insiden ini, pihak Pengadilan Negeri Banyuwangi akan melaporkan Yunus ke Mahkamah Agung. Sementara kuasa hukum Yunus akan mengajukan banding atas putusan hakim. Pengadilan Negeri Banyuwangi akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan kami yang ada di Pengadilan Tinggi Surabaya, kemudian juga melaporkan ini ke Mahkamah Agung dan juga ke Bawaslu kronologi. Nanti dari Pengadilan Tinggi Surabaya kami akan mohon petunjuk di mana kelanjutannya. Akan upaya hukum yaitu banding. Akan tetapi kami menunggu penjelasan dari keluarga yang sudah disampaikan tadi di depan persidangan bahwa dengan pembelaan kami selaku penasihat hukum yang diabaikan sehingga tuntutan jaksa penuntut umum yang dikabulkan. Sebelumnya, aktivis anti masker Banyuwangi Muhammad Yunus Wahyudi ditangkap usai videonya viral di media sosial. Ia menyebut COVID-19 tidak ada. Yunus juga terlibat aksi pengambilan paksa jenazah COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim Densus 88 Polri telah menangkap 53 terduga teroris di sejumlah daerah sepekan terakhir. 50 terduga teroris merupakan kelompok Jamaah Islamiyah, sementara 3 lainnya merupakan kelompok Jamaah Ansarud Daulah. 53 terduga teroris ditangkap oleh tim Densus 88 Polri dari sejumlah daerah. Penangkapan ini berdasarkan pengembangan dari para terduga pelaku. 50 orang yang diamankan berasal dari kelompok Jamaah Islamiyah, sementara 3 orang lainnya yang ditangkap di wilayah Kalimantan merupakan kelompok Jamaah Ansarud Daulah yang terafiliasi dengan ISIS. Dari 53 ini, 53 yang ada ini, dari jaringan Jamaah Islamiyah sebanyak 50 orang, ya. Itu yang kita amankan di 10 provinsi, sedangkan yang 1 provinsi ini yang jaringan dari Ansar Daulah, ya, pendukung ISIS, 3 orang itu di Kalimantan Timur, gitu ya. Terdakwa kepemilikan senjata api dan peluru ilegal Maijen TNI Purnawirawan Kiflan Zain dituntut 7 bulan penjara. Jaksa menilai Jenderal Bintang 2 itu terbukti bersalah. Sidang pembacaan tuntutan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut jaksa, Kiflan diyakini memiliki senjata api dan peluru tajam tanpa memiliki surat resmi kepemilikan senjata. Dalam pertimbangan jaksa, Kiflan membeli senjata dan peluru secara ilegal pada bulan Mei 2018 hingga bulan Juni 2019. Atas pertimbangan jaksa menuntut Kiflan Zain hukuman pidana 7 bulan penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Jaksa juga meminta terdakwa segera ditahan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan. Alternatif 1. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kiflan Zain selama 7 bulan. Dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perintah terdakwa sudah dimasukkan ke dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Pasti hukumannya berat. Kalau saya ada menyuruh membuat segala macam, hukuman berat, hukuman mati, seumur hidup, ya minimal 20 tahun. 7 bulan. Wah, berarti keraguan dari penuntut umum bahwa fakta-fakta dan data saksi semuanya tidak jatuh. Saya menyuruh berbuat sesuatu kan saya
berbuat, menyuruh, atau ikut di dalamnya. Ikut nggak mungkin saya. Saya nggak ada satupun itu di senjata itu. Saya tidak ada itu segala macam. Menyuruh, nggak ada bisa dibuktikan. Berulang kali terlibat kasus penganiayaan, Bahar bin Smith kembali menjadi sorotan. Bahar kini terlibat perselisihan dengan terpidana kasus pembunuhan berantai Rian Jombang. Sosok kontroversial Bahar bin Smith kembali tersandung kasus penganiayaan. Terpidana kasus penganiayaan ini dituding menganiaya Ferry Idam Haniansyah alias Rian Jombang, terpidana kasus pembunuhan berantai. Bahar menganiaya Rian diduga dipicu masalah utang piutang. Bahar disebut memiliki utang 10 juta rupiah namun tak kunjung dibayar kepada Rian. Perselisihan ini terjadi di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat Sabtu lalu. Namun dari foto yang beredar, kedua pihak disebut telah berdamai sejak 16 Agustus lalu. Ditjenpas Kemenkumham pun membenarkan informasi tersebut. Belakangan ini pula beredar surat pernyataan dari Rian yang menyatakan Bahar tidak pernah meminjam uang 10 juta rupiah kepadanya. Namun surat ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Meski demikian, kuasa hukum Rian Jombang tetap melaporkan dugaan penganiayaan terhadap kliennya ke Barreskrim Polri. Pihak kuasa hukum juga membantah pernyataan dari Kepala Lapas Gunung Sindur yang menyatakan permasalahan mereka telah selesai. Ia menyebut saat ini Rian Jombang menderita luka parah dan tengah menjalani perawatan di klinik lapas. Namun di sisi lain, pengacara Bahar mengaku belum menerima rilis terkait dengan laporan terhadap kliennya. Tim iNews melaporkan. Kuasa hukum terpidana hukuman mati Rian Jombang mendatangi gedung Barreskrim Polri untuk melaporkan dugaan penganiayaan terhadap kliennya. Rian Jombang menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan rekan sesama warga binaan Bahar bin Smith. Itu bukan peristiwa perkelahian seperti yang disampaikan oleh Kalapas atau oleh Humas dan Protokol Ditjenpas Kumham. Bukan perkelahian. Tapi itu peristiwa pemukulan, diduga penganiayaan oleh Habib Bahar. Klien kami ini uangnya dipinjam beberapa kali oleh Habib Bahar secara bertahap dengan jumlah tertentu. Lalu pada saat hendak diminta kembali itu uangnya, tidak pernah dibalikin uang itu. Yang ada klien kami dianiaya, diduga dianiaya seperti itu. Lantas bagaimana kelanjutan dari dugaan penganiayaan Rian Jombang oleh Bahar bin Smith? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Bahar bin Smith, Aziz Yanuar. Dan kami juga hingga saat ini telah mengundang atau mencoba menghubungi kuasa hukum Rian Jombang, Kasman Sangaji, namun belum bisa bergabung pada sore hari ini. Baik, saya langsung ke Bang Aziz Yanuar. Bang Aziz, ada banyak informasi yang beredar terkait perseteruan klien Anda, Bahar bin Smith, dan juga Rian Jombang. Sebenarnya seperti apa dari versi Anda kejadian yang sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi di sini saya menyatakan bahwa kami sudah tidak mau mengklarifikasi apapun terkait hal ini. Kemudian karena hal ini sudah ada perdamaian dan kami tidak mau memperpanjang dan mempermasalahkan hal ini dan isu-isu terkait ini. Demikian Mas yang bisa saya sampaikan. Baik, kemudian ada informasi yang sudah terlanjur beredar ini di masyarakat bahwa Bahar bin Smith, klien Anda ini sempat meminjam uang kepada Rian Jombang. Betul? Ya, hal tersebut saya singgung sedikit bahwa itu tidak benar. Demikian Mas Davi. Tidak benar Mas ya. Kemudian dari mana kemudian informasi ini bisa beredar luas di masyarakat, Mas? Ya, isu-isu ini kan sebenarnya kami tidak tahu siapa yang menghembuskan dan juga yang akhirnya menyebarkan sehingga tersebar luas lah seperti itu. Tapi tadi saya sudah awali bahwa saya tidak mau memperpanjang penjelasan terkait hal ini. Kami di sini beserta Habib Bahar serta pihak-pihak terkait sudah menyatakan bahwa ini sudah ada perdamaian dan tidak akan memperpanjangnya. Masih banyak keperluan dan hal urgen lain yang memang harus kita dahulukan dibandingkan hal ini. Baik, tadi Anda katakan sudah berdamai dan sudah sama-sama menganggap persoalan ini selesai. Artinya sebelum berdamai ini kan ada masalah begitu, Bang Aziz? Ya, permasalahan ada, salah paham aja seperti itu. Makanya tadi saya katakan kalau kita jelaskan dari awal kronologis apa segala macam nanti akan jadi polemik lagi. Maka saya di sini beserta tim dari Pak Ketua tim kita, Pak Iwan juga sudah katakan bahwa kita
tidak mau memperpanjang permasalahan ini dan isu ini, dan semoga ini penjelasan ini dicukupkan sampai di sini. Begitu Mas David terkait dengan kesalahpahaman yang diakhiri dengan perdamaian ini. Baik, jadi Anda menganggap apa yang terjadi kemarin sehingga diketahui oleh masyarakat hanyalah kesalahpahaman biasa saja? Iya betul, seperti itu. Kalau untuk keseharian klien Anda, Bahar bin Smith, dan hubungannya tentu saja dengan warga binaan lain, seperti apa yang Anda ketahui selama ini? Alhamdulillah baik, pihak lapas sangat mengatur dengan baik ya di sana. Tahanan-tahanan, kemudian mengkoordinir dengan baik, hubungan antar napi juga sangat baik, antar tahanan juga sangat baik, kesehatan semua juga diperhatikan oleh lapas dengan baik, oleh pihak lapas dan jajarannya. Kemudian ketika tadi yang memang mungkin disinggung ada permasalahan 1-2 wajar, antar hubungan interaksi manusia itu wajar, apalagi di sana banyak orang berkumpul, dan menurut kami tidak perlu dibesar-besarkan, semoga jadi pembelajaran bersama. Demikian Mas Davi. Baik. Kemudian apa tanggapan Anda terkait kuasa hukum Rian yang mengadukan atau melaporkan hal ini ke Barreskrim? Ya itu hak dari mereka, kami tidak mau menanggapi lebih jauh, tapi itu adalah hak. Gini, Bang Aziz, mungkin yang perlu masyarakat dan pemirsa tahu ini, tadi Anda katakan bahwa kedua belah pihak sudah damai, sudah sepakat tidak melanjutkan hal ini. Namun di sisi lain, kuasa hukum Rian, Kasman Sangaji juga melaporkan hal ini ke Barreskrim. Ada yang miss di sini. Artinya kalau memang damai, bagaimana mungkin kuasa hukum Rian ini bisa melaporkan kembali kasus ini? Ya, makanya nanti kita lihat saja perkembangannya. Akan tetapi saya tetap bersikukuh dan kami tim beserta Habib Bahar juga itu sudah ada perdamaian dan kami harap ini selesai dan tidak ada kelanjutannya. Masalah tadi ada pelaporan apa segala macam, apalagi oleh kuasa hukumnya, kami tidak mau menanggapi lebih lanjut. Tapi kalau ditanya bagaimana tanggapannya, itu adalah hak mereka seperti itu. Baik. Terima kasih Bang Aziz Yanwar, kuasa hukum Bahar bin Smith. Kita harapkan ini betul-betul selesai masalahnya. Terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, sejumlah pihak khawatir rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menambah masa jabatan presiden. Kami segera kembali, tetaplah di Ayu Sore.